Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi SPDI, Unit Kerja SD Negeri 006 Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini, saya akan merefleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Bisa dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara juga merupakan role model pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan sebagai contoh adu panutan, di tengah sebagai penyemangat atau motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang sebagai memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara itu sendiri lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara membagi atau membedakan pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan ialah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, tetapi kita sebagai pendidik tetap memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga tidak membahayakan dirinya dan anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun yang ingin bercocok tanam. Mereka memiliki berbagai macam benih atau biji, seperti biji padi, jagung, timun, cabai, dan lain sebagainya. Nah, untuk tanaman padi, tumbuh kembanglah dia agar menjadi padi. Jangan kita menanam padi, tetapi kita berharap padi itu akan menjadi jagung. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan jangan pula kita memelihara jagung, timun, dan lainnya dengan ilmu memelihara padi, maka tidak akan pernah jadi tumbuh kembangnya tanaman itu. Nah, di sini kita harus sadar bahwa anak itu tidak ada yang sama. Mereka memiliki keunikannya sendiri. Masing-masing anak memiliki karakternya masing-masing, dan masing-masing punya cara belajar sendiri. Biarkanlah anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tugas kita sebagai pendidik ialah menuntun dan mengerahkan mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar-dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan alam dan lingkungan tempat tinggal anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan di era global ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Namun, pendidik juga harus tetap menyaring pengaruh dari luar dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengingatkan untuk kita sebagai pendidik untuk mendidik anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Itu artinya, pengajaran yang kita berikan harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, harus menyesuaikan dengan zamannya. Untuk itu, marilah berikan pendidikan atau pengajaran kepada anak sesuai dengan kodratnya anak. Kemudian lakukan perubahan, kemudian
Berikanlah pendidikan dengan cara memanusiakan manusia, kemudian lagi dengan memerdekakan, dan harus pada intinya harus berorientasi pada murid. Demikian refleksi singkat saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.